Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan masih bersemangat ya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan spesial Ramadan yang dipersembahkan UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami narasumber Ustadz Dr. Andes Muklis Sukri, MSI. Beliau adalah kepala sekolah sekaligus guru agama Islam di SMA Dr. Sutomo Surabaya. Kita coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kali ini kita akan membahas puasa melatih kesabaran nih Ustadz nih. Ya, mungkin untuk biar lebih jelas dulu nih apa sebenarnya makna dari puasa, dan kita nanti juga akan bahas apa makna dari kesabaran itu sendiri ya Ustadz ya. Iya. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih. Sesungguhnya bahwa antara puasa dengan sabar itu sebagaimana mata uang yang tidak bisa terpisahkan, Mas. Baik. Bagaimana begitu? Iya, karena puasa sendiri adalah pengendalian diri, sementara kalau sabar juga harus mengendalikan diri. Oh. Ya, jadi kalau untuk berpuasa perangkat utamanya adalah dia bisa menahan diri, sementara untuk sabar itu adalah perangkatnya yang utamanya dia bisa mengendalikan diri, baik mengendalikan diri dari fisiknya maupun mengendalikan diri dari emosionalnya, dan juga pengendalian diri dari sesuatu yang negatif. Baik. Nah, itulah sehingga sabar ini dibutuhkan dalam rangka untuk menjadikan puasa kita bermakna dan puasa kita berkualitas. Puasa berkualitas itu harus dibarengi dengan kesabaran. Oke. Jadi salah satu ciri dari puasa itu berkualitas ketika orang tersebut bisa sabar ketika menghadapi apapun itu ya Ustadz ya, misalkan betul, cobaan atau godaan seperti itu ya Ustadz ya. Baik. Untuk sabar sendiri Ustadz, kalau di agama Islam itu seperti apa sih Ustadz? Apakah sekedar kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat kita mungkin tidak membalas, atau seperti apa, ataukah lebih luas seperti itu Ustadz? Iya. Jadi kalau kita melihat dari Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali bahwa sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam mengendalikan tidak berbuat dosa kepada Allah, dan 3 adalah sabar ketika mendapatkan cobaan atau musibah yang tidak menyenangkan di dalam hatinya dan fisiknya. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada kesabaran itu sendiri, bahwa sesungguhnya orang itu bisa mengendalikan emosinya ketika dia punya masalah, itu adalah bentuk sabar. Ketabahan ketika dia mendapatkan cobaan, itu adalah sabar. Kita bisa melihat mungkin kenapa bisa terjadi orang bertengkar, berkelahi, itu karena pasti ada ketidaksabaran. Tidak sabar di dalam menahan emosinya. Ketika kenapa anak itu bisa belajarnya tidak begitu bagus, nilai jelek, mungkin tidak sabaran. Ketika ujian, pokoknya cepat selesai. Pokoknya cepat selesai. Padahal kan mestinya harus dilihat dulu ya, satu item ke item yang lain, nomor satu nomor yang lain, sehingga pas waktunya sukseslah dia. Karena ada ketelitian, sehingga sabar bisa diartikan sebagai ketelitian di dalam pendidikan itu sendiri. Iya. Dan juga sabar ini bisa juga ada kaitannya dengan konsisten ya Ustadz ya, dan juga daya tahan begitu Ustadz ya, untuk bisa terus melakukan hal itu meskipun kadang kita itu melakukannya dengan terpaksa atau dengan penuh perjuangan, begitu juga termasuk sabar ya Ustadz ya. Sebetulnya tidak sesimpel itu Mas, karena kompleks Allah ya, akan menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu sudah luar biasa sekali. Orang sabar itu bukan diam, berhenti, tidak action. Tapi justru sebaliknya, orang sabar itu malah aktif. Aktif mencari solusi dengan ikhtiar, dan dipasrahkan ikhtiarnya itu kepada tawakal kepada Allah. Itulah orang sabar.
Jadi jangan diartikan kalau sabar itu diam, sewu bahasa dikamplengi menengahi, bukan begitu ya. Dijelekan menengahi, dibully menengahi, bukan itu. Tapi orang sabar itu dia senantiasa mencari solusi dari permasalahan itu dengan ikhtiar yang optimal, lalu dipasrahkan dan disandarkan keadaannya itu kepada Allah SWT. Makanya innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu artinya penyandaran dari permasalahan itu setelah dia berusaha optimal, berarti kan progresif ya, kepada ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada action juga ya Ustaz ya, ada yang mengiringi dari sabar itu sendiri. Yang luar biasa. Ya. Baik. Nah, bagaimana nih Ustadz agar kita bisa melatih kesabaran itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita begitu Ustadz, menjadi bagian dari kepribadian kita, menjadi pribadi yang sabar begitu Ustadz. Bagaimana cara melatihnya Ustadz? Begini, yang pertama, sabar itu akan menimbulkan ketenangan. Kenapa bisa tenang? Karena dia menganggap bahwa semua permasalahan yang ada di dunia ini hanya ada dua jawabannya. Satu, diikhtiari. Yang kedua, ditawakali. Nah inilah yang menyebabkan bahwa stressing yang luar biasa itu, karena bisa ketenangan itu bisa menyelesaikan semuanya. Gimana caranya? Pertama, carilah dengan cara yang pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu itu dari hal yang kecil-kecil dulu. Dari yang kecil dulu. Misalnya akan dalam ranah pendidikan akan melatih anak itu mempunyai kebiasaan sholat duha. Itu jangan langsung diperintahkan oleh ustadznya, guru agamanya, kerjakan 12 rakaat, jangan. Dibiasakan yang kecil dulu. Misalnya 2 rakaat aja dulu. Nanti akan menjadi kebiasaan. Atau misalnya guru ini ingin melatih anak itu suka bersedekah. Jangan banyak-banyak dulu. Mungkin semampunya ya anak sekalian. Dalam 1 minggu ini silakan berlatih bersedekah hanya 500 rupiah saja. Akan menjadi kebiasaan. Dan memang tujuan utamanya adalah adanya perubahan sikap. Nah ini yang terpenting, perubahan sikap ini. Sama dengan pendidikan, ingin merubah sikap yang buruk menjadi kebaik. Dari yang tidak bisa menjadi yang bisa. Jadi latihlah dari pelan-pelan dulu, dari yang kecil-kecil dulu, baru yang besar. Pembiasaan itu. Ya, jadi tipsnya untuk kita bisa melatih kesabaran itu menjadi pribadi kita itu diantaranya melakukan hal yang kecil-kecil dulu ya Ustadz ya. Iya betul, baru yang besar. Baik, kalau dari motivasi Ustadz, dalam artian motivasi apa saja yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam mindset kita kalau nanti kalau saya sabar seperti yang tadi sempat disebutkan akan disayang Tuhan begitu ya Ustadz ya, salah satunya. Nah, motivasi apa lagi nih Ustadz biar mungkin siswa-siswa nih aku memang harus jadi anak atau pribadi yang sabar. Nah itu apa saja nih Ustadz motivasinya? Betul. Jadi untuk anak-anak biar bisa sabar itu motivasi yang utamanya bahwa hidup ini adalah sebagai proses menuju kesempurnaan walaupun nanti pada akhirnya turun lagi. Nah di antara proses-proses itu ada ketelitian, ada pemahaman, ada sesuatu yang memang harus dijalani. Tetapi itu semuanya perlu proses. Tidak bisa kita ini melakukan segala sesuatu seperti membalik tangan. Perlu proses. Nah, proses ini yang namanya sabar itu. Jadi misalnya anak kepingin pinter, bukan langsung buku itu terus diketok di jidatnya, tahu-tahu tulisannya itu lepas masuk semuanya gitu. Ke pikirannya tidak bisa. Atau dimasukkan ke air, diminum gitu ya. Tapi proses pelan-pelan, dibaca dulu, dihayati dulu, mungkin diulang-ulang dulu sampai dia paham. Itulah yang namanya proses kesabaran. Tanpa itu sulit akan menemukan kesabaran sejati. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya perlu proses. Tidak bisa membalik tangan. Proses itulah yang perlu yang namanya kesabaran. Orang tidak kesabaran, misalnya di jalan ada traffic light ketepatan, lagi error semuanya ya, flashing error semuanya. Terus semuanya nggak sabaran. Kira-kira itu tambah lancar apa tambah tidak lancar? Saya kira tidak tambah lancar. Sama dengan itu anak siswa mau kepingin berapa matematika nilai 100, ilmu agama misalnya 90 targetnya dia, tapi dia tidak sabaran, belajar hanya semalam, bagaimana bisa? Nah gitu loh. Tapi perlu proses
proses yang begitu lama dari bab 1 dia pahami, bab 2 diamalkan, bab 3 dan sebagainya. Akhirnya solusi terakhirnya dia punya kemampuan untuk bisa meraih dari apa yang ia sukai dan ia maksudkan dan tujuan itu. Iya. Berarti kalau misalkan orang itu sudah bisa dikatakan sabar, berarti kemungkinan besar atau bisa dipastikan pasti nanti jadi orang yang sukses mungkin ya Ustadz ya, atau seperti apa Ustadz? Ya, jadi begini, sukses itu kan sebuah sesuatu yang sangat yang sangat kompleks sekali dan abstrak sekali ya. Iya. Bisa jadi kita menyatakan sukses, tapi menurut orang lain belum tentu sukses. Nah, ya. Makanya kalau dalam Islam itu sukses itu adalah bukan karena kita punya pangkat yang tinggi, bukan harta yang banyak, tapi mari kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 185. Itu Allah menyatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, dia adalah orang yang sukses, orang yang bahagia. Nah itu, sehingga untuk bisa mencapai itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ketika hidup di dunia ini dijauhkan dari api neraka itu bukan berarti terus kita kan belum tahu neraka kan masih nanti ya, masih nanti lah. Artinya perilaku yang buruk-buruk itu dijauhkan ya Allah. Mau berbuat curang nggak jadi. Ya. Mau kalau anak-anak sekolah misalnya mau ngerpek atau apa bahasanya itu ya, enggak jadi. Dia mau berani sama gurunya, enggak jadi. Dia mau bully temannya, enggak jadi. Itu karena dia sebenarnya sudah dijauhkan dari api nerakanya Allah. Sehingga timbul perasaannya menjadi halus, tidak akan itu. Dan wa'udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maksudnya apa? Ketika hidup di dunia, kalau diajak kebaikan, semangat. Diajak belajar, semangat. Ya, diajak berbuat baik, semangat. Hormat kepada guru, semangat. Hormat kepada orang tuanya, semangat. Dia sopan, semangat. Jadi yang baik-baik itu dia bersemangat. Nah, ya, itu tanda-tanda ciri-cirinya orang yang sabar tadi. Makanya orang yang sukses. Iya. Baik Ustadz. Ya Ustadz, mungkin Ustadz sendiri ada pengalaman pribadi nih Ustadz terkait dengan sabar nih Ustadz. Mungkin ada suatu kejadian apa atau mungkin seperti apa gitu Ustadz? Maaf ya, saya ini pernah suatu ketika saya ini haji. Dan haji saya alhamdulillah salah satunya haji saya itu diberangkatkan oleh Pak Imam Utomo karena saya aktif di organisasi. Nah, setelah saya haji itu ternyata pembimbing haji itu seorang kiai. Nah, saya itu diperintah, Mukhlis, kalau kamu kepingin banyak berhaji dan umroh, silakan kamu ikuti manasiknya. Akhirnya setiap mau ada keberangkatan, saya itu disuruh untuk ikut membimbing manasik itu. Saya membimbing manasik terus selama 10 tahun. Dan saya tidak digaji sama sekali oleh kiai itu. Tapi suatu ketika dia bilang, wis Mukhlis nek awam gelem sabar, suatu ketika nanti Allah akan mengangkat derajatmu, orang yang senantiasa dipanggil ke Makkah dan Madinah. Nah, setelah tahun 2002 ada travel namanya travel Al-Madinah dan sebagainya itu ke saya, Ustaz, maukah jadi pembimbing di travel saya untuk umroh dan haji? Loh, tanpa saya ketahui dan tanpa saya, itulah. Itu namanya karena kita sabar diperintah untuk kebaikan dan tidak ada kecewa. Walaupun nanti tidak diberi insentif, tidak ada kecewa. Karena apa? Kita memberikan ilmu itu sudah ibadah. Akhirnya dengan kesabaran-kesabaran itu Allah memberikan hadiah mulai tahun 2002 sampai 2012 sampai detik ini kami masih direkrut untuk bisa membagi pembimbing umroh. Nah, sampai tahun bisa umroh sampai 3 kali dan sebagainya, gratis tanpa membayar. Karena kesabaran 10 tahun sebelumnya kami ditentir oleh Yai almarhum Profesor Dr. Yai Mahid Masrufi itu untuk menjadi pembimbing di manasiknya dengan sabar 10 tahun, suruh datang tidak diberi apa-apa untuk mengisi acara manasik haji dan umroh beliaunya. Nah, itu sebuah contoh pengalaman hidup yang tidak pernah saya lupakan. Oh, ternyata sesuatu kalau kita lakukan dengan baik dan diniatkan dengan baik, apalagi punya niatan untuk memperbaiki orang lain, memberikan pencerahan pada orang lain, walaupun tidak diberi insentif secara secara dohir, tapi itu tidak pernah sia-sia, karena Allah akan selalu menghitung dari apa yang pernah kita manfaatkan kepada orang lain. Tadi contoh konkret dari buah kesabaran Ustaz, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Mukhlis. Nah, Ustadz,
kalau di dalam agama Islam sabar itu menduduki atau mendapatkan pahala yang tidak terbatas atau Betul, ya. sangat besar, itu Sangat besar. seperti apa sih Ustaz? Mungkin ini jadi- juga jadi salah satu motivasi nih untuk kita sebagai umat Islam betul. ya, agar Betul. wah aku harus sabar nih, ini pahalanya besar sekali gitu. Yang pertama ya tadi itu ada hadis Nabi bahwa as-saum nisfu sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu separuh daripada sabar, dan sabar adalah separuh daripada iman, dan iman itu adalah pokok pada kita semuanya. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang sabar itu mendapatkan peringkat yang luar biasa sekali dari Allah, bahkan dia akan mendapatkan yang tanpa dihisap. Oke. Saking besarnya pahalanya orang yang sabar itu. Iya. Ya termasuk apa ya, cerita hidup kami ya. Kami ini terlahir sebagai seorang pendidikan agama, karena latar belakang saya memang dari pondok pesantren, lalu saya kuliah di IAIN waktu itu di jurusan tarbiyah, hanya sebagai guru agama. Dan kebanyakan guru agama kan kalau di sekolah-sekolah umum itu enggak begitu dihitung ya dengan yang lain. Tapi dengan ketekunan, dengan banyak aktif, dengan belajar dan sebagainya, akhirnya kami dipercaya untuk menjadi wakil kurikulum itu lebih dari 10 tahun dari kurikulum. Setelah itu karena kepala sekolahnya ganti, kami malah menjadi kepala sekolah sampai saat ini 3 tahun yang lalu. Itu bentuk dari kesabaran. Ya pokoknya kita mengerjakan sesuatu dengan tugas kita, amanah kita dengan sebaik-baiknya. Allah akan memberikan hadiah di dunia. Itu belum hadiah di akhirat ya. Dengan bentuk kesabaran itu, akhirnya Allah memberikan hadiah yang banyak pada kita. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Luar biasa sekali. Ya, baik. Jadi memang secara dunia pun dan akhirat pun itu sebenarnya sabar itu buahnya sudah bisa dirasakan ya Ustadz ya, apalagi nanti di akhirat begitu Ustadz ya. Nah kalau misalkan ini Ustadz, ada seseorang yang mungkin sudah berdoa dan sudah berusaha, namun apa yang diinginkannya itu belum kesampaian, itu kan juga berarti menguji kesabarannya ya Ustadz ya. Nah mungkin ada pesan atau ada hal yang bisa disampaikan Ustadz ketika ada mungkin banyak orang yang seperti itu saat ini Ustadz ya. Iya betul. Jadi gini ya, ada orang menyatakan begini, itu sebenarnya salah ya. Sabar itu ada batasnya nak. Oh iya, kita ketika sering dengar guru itu Ustadz. menghadapi muridnya sudah tidak bisa dibuat baik gitu ya. Diajari gini tidak iso, diginikan buat masalah, di kelas dia menjadi bintangnya kelas, bukan bintang kelas, artinya dia yang menjadi pokoknya akhirnya terus terucaplah sabar itu ada batasnya nak. Itu namanya bukan sabar lagi itu. Kalau ada kata-kata sabar itu ya memang tidak ada batas sama sekali. Jadi kalau ada kata-kata sabar itu ada batasnya, itu malah namanya bukan sabar itu. Namanya bukan sabar. Jadi kalau sabar itu ya, tadi itu dia selalu dan mencari solusi dari permasalahan itu, tetapi dia separuhnya adalah tawakal, menyandarkan diri, tawakal kepada Allah. Itu hanya itu. Jadi ya, kalau ada orang sudah berusaha, sudah berdoa, tapi kok ternyata cita-citanya enggak saja, belum tercapai, ya harus mengulang dulu. Mungkin sabarnya yang kurang, dia harus introspeksi terhadap dirinya. Apa yang belum dengan saya? Mungkin doanya kurang ikhlas kepada Allah, mungkin doanya kurang kurang ikhlas kepada Allah ya. Yang kedua mungkin usahanya yang kurang maksimal. Ya. Tapi sekali lagi jangan selalu menyalahkan kalau tidak berhasil terus Gusti Allah itu gimana ya, saya ini udah begini kok akhirnya terus putus asa. Nah salah satu bentuk pengendalian dari keputusasaan karena kesabaran. Orang yang bisa mengendalikan dari putus asa itu adalah orang yang sabar. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu dikatakan sabar, tadi banyak sekali faktor atau unsur-unsur yang ada di dalamnya Ustaz ya. Tadi misalkan menjalani prosesnya dengan sepenuh hati dan juga maksimal Ustaz ya. Kemudian juga tadi kita ada tawakal juga Ustaz ya, ketika kesabaran itu kita lakukan kalau belum tercapai apa yang kita inginkan seperti Ustaz ya. Nah, kemudian Ustadz mungkin untuk penutup kita mungkin bisa kita simpulkan Ustadz dari apa yang tadi sudah kita bahas nih, agar teman-teman mungkin siswa-siswa semuanya bisa menjadikan sabar itu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari begitu Ustadz.
Ya, jadi kalau disimpulkan begini ya, sebetulnya dalam proses hidup itu kan kita akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu selalu bermuara pada proses. Proses itu tidak seketika, tapi proses itu senantiasa diliputi oleh ketabahan, sehingga timbul tidak emosian, ya. Karena tabah tadi juga tidak ingin cepat. Nah, al-ajalatu minasyaiton, karena ada gitu ya, bahwa tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan, dan as-sabru minallah, dan sabar itu datangnya dari Allah. Itu sehingga ini kepada anakku sekalian yang mungkin pelajar di seluruh tanah air atau mungkin di Jawa Timur, silakan kalau kalian ingin sukses dengan cara sabar, ikuti proses dengan seksama, dengan tabah, dan mampu mengendalikan diri, dan tidak kecewa ketika sesuatu itu belum menjadi milik kalian, belum menjadi takdir kalian. Baik, ya. Terima kasih Ustadz Sukri, Ustadz Mukhlis Sukri. Dan Insan Edukasi tadi ya perbincangan kita dengan Ustadz Dr. Andes Haji Mukhlis Sukri, MSI. Beliau adalah kepala sekolah dan juga guru agama Islam dari SMA Dr. Sutomo Surabaya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami di program Kabar Pendidikan Spesial Ramadan. Saya Yano Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP, terus maju dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.